Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dudulur di Manobai Berado. Sore hari ini untuk gelaran Sabtu ya, 23 Maret 2024. Senang rasanya balen lagi kulo Cek Gaya, pacak nemoni dudulur sekalian dalam anten-anten nunggu buko. Nah, dudulur anten-anten nunggu buko kali ini kita bakal membahas tentang topik Fadilah Salam ya. Sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang guru kita yang kita sayangi sama-sama ya. Ada Ustadz Rahmat Irwani SHI MPD. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Puasanya Ustadz. Ya. Hari ini kita tidak terasa lah sudah masuk hampir 10 hari lebih ya Ustadz. Yo, anak ke-12 Anak ke-12 hari ya, anak ke-12 hari. Nah, Masya Allah Ustadz ya, tidak terasa ini Ramadan lah sudah kita jalani dan kita masih tetap sehat dan bugar. Nah Ustadz, di anten-anten nunggu buko kali ini kita membahas tentang Fadilah Salam. Fadilah ya. Salam. Kita juga bakal kaki undang para penelpon, pendengar kita yang nak gabung diaturi baik kalau nak bertanya Ustadz ya. Boleh seputar topik kita nih, tema kita atau di luar juga boleh ya. Insya Allah. Nah ngomong-ngomong masalah Fadilah Salam, itu Fadilah itu artinya keutamaan nih Ustadz. Keutamaan nih Cek Gaya. Tahu Kadang- sarap ya. Kadang-kadang ya Cek Gaya ini kadang Jadi logos. ustazah Cek Iya Ustadz, kadang logos Cek ini, kadang banyak lah mengkoknya daripada logosnya Ustadz. Iya. Oke, kalau ngomong ke Fadilah ataupun keutamaan dari salam itu apa baik Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kepada pemirsa Pro 4 FM. Cek Gaya, Ya. pada hari ini kita bicara tentang sesuatu yang menjadi juga akar kata untuk agama yang sedang kita anut, yaitu Islam. Islam itu asal katanya, akar katanya sama dengan salam, sin, lam, mim. Ya ini bisa diartikan sebagai selamat, jauh dari segala macam kendala, dikukuhkan, diteguhkan, dan seterusnya. Nah, salam ini adalah sesuatu yang kalau misalkan kita ketahui untuk sehari-hari, itu kata-katanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu terdapat 3 doa ternyata. Jadi Cek Gaya, kita nih kalau misalnya mengucapkan Assalamualaikum itu, kita nih sudah mendoakan orang yang kita temui. Berikut juga dengan kita mendoakan orang lain, insya Allah orang itu juga mendoakan kita karena otomatis Jadi berbalas. karena hak kita kapan bertemu dengan muslim lain kita mengucap salam. Dia punya kewajiban yakni menjawab salam tadi. Nah, sebagaimana kita ketahui salam itu kadang-kadang ditetaknya kan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa jadi dia mendapatkan pahala yang lebih. Kalau Assalamualaikum berarti siko doa keselamatan bagimu. 10 dapat pahala tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan bagimu dan dikasih sayangi oleh Allah. 20. Nah, warahmatullahi wabarakatuh dan semoga Allah memberkahi, maka itu dapat 30 kebaikan. 30 kebaikan. Jadi 30 kebaikan apabila Dalam sikok salam tadi? Dalam sikok salam. Karena 3 doa kita baca tadi. Satu doa itu satu kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, selanjutnya tentang salam ini, kalau fadilah kita bisa ngambilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak bakalan masuk surga kecuali kamu beriman kepada Allah. Kecuali beriman. Masuk surga beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Tak dikatakan beriman kecuali kita saling mencintai. Nah, maka satu resep dari Rasulullah SAW amalan. Kan kalau wong kita Indonesia ini minta amalan. Nah itu. Iya, itu kan. Nah, ini amalan dari Nabi, bukan dari kiai, bukan dari ustaz. Dan dari Nabi itu pakam. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbakum. Maukah kamu kutunjukkan satu amalan kalau kamu gawe ke kamu akan saling mencintai. Apa itu? Apa dia nih Ustaz? Absus salam, sebar ke salam. Jadi tidak ada susah-susah. Tidak usah susah. Cukup nyebar ke salam, sudah saling mencintai. Iya. Nah, salam ini tidak cuma dengan yang muda baik, kukira kan. Mele-mele, yang muda-muda, yang cantik, yang belakang, yang ganteng baik. Iya. Yang tua tidak galak salam ini. Nah lah kesut ini, gawat Ustaz mencari itu. Jadi tidak boleh milih-milih Ustaz ya. Oke, Cak Nyola sudah ada yang nak gabung, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
Iya, halo dengan siapa nih, Cek? Kuyung Lana, Hai, Oh, Masya Yung Allah. Lanap. Apa kabar, Yung? Baji. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Koyong Waalaikumsalam. Lanap. Aku lagi udah dapat pahala. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. 30 tadi warahmatullahi saya wabarakatuh. langsung. 30 dapat Langsung pahala. 30. Koyong Lanap. Iya. Aku gaya dangdut melo ada acak masuk dah melo gaya gitu. Iya. Iya. Aku Ayo. nak nanya Pak Ustaz lain dari tema kita. Insya Allah, Koyong Lanap. Aku nak nanya, aku baru berapa hari dengar. Selama ini aku kalau kata wong wasir itu harus bersih-bersih, dikorok-korok, Benar. supaya bersih-bersih ke dalam-dalam. Iya. Supaya jangan sholat lagi, jangan ada kotoran. Betul. Bulan puasa ini aku baru-baru dengar dulu, tidak boleh digorok-gorok, tidak boleh cucuk-cucuk. Mana itu Ustaz benar? Nah, ya Pak Yo. Oke, Itu oke. katanya bisa batal. Ilmu fikih ini ya. Itu baca Pak Ustaz. Iya. Ya. Itu baca saya. Ayo, Pak Cek Yung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yung Lanap tadi nanya masalah wasik. Wasik, ya. Nah, Jadi ini tentang masalah tohar. Ya ini bab Bebersih. untuk bersuci. Udah suci. Ya. Saya kira ini agak panjang kalau nak kajiannya. Takutnya kayak jemaah pemirsa agak gagal paham. Tapi kalau nak dikumpul ke dulu dah apa-apa. Kamu Oke. kaget? Nah kita terima dulu Iya, atau kita terima dulu terima deh, dulu Cek lagi Gaya, ya. biar Oke, kita diatur dapat beda dolar yang nak gabung lagi di line telepon 0711 351656. Nah, sambil nunggu Ustaz Oke, mungkin baik. ya. Baik. Nah, kita- jadi tentang masalah toharoh, yakni berbersih, bersuci. Iya. Apabila ada orang sakit, lalu dia itu katakanlah misalnya lah pakai Pampers, pampers atau dan lain sebagainya, itu kan dia memang bersuci itu bukan rukun sebenarnya dalam pelaksanaan ibadah. Bukan sholat. rukun. Bukan rukun. Rukun itu artinya apa ndak digawi ke dia ndak sah, Ndak ya, sah. ndak batalnya ya. Nah, tapi yang namanya bersuci itu adalah syarat. Syarat. Syarat untuk melaksanakan sholat Sholat. bersuci. Syarat untuk melaksanakan sholat berwudu. Syarat melaksanakan sholat menutup aurat. Aurat. Syarat melaksanakan sholat menghadap kiblat. Kiblat. Nah, itu seperti Syarat itu. ya? Syarat. Nah, ketika kita di pesawat, mengapa kita mudah sekali untuk mengatakan ini kita melok belah kemana arah pesawat ini, Iya. anggap baik kita ngadap ke kiblat. Kiblat. Mudah gitu seperti itu hukumnya. Atau kita ngatakan ini dak katik banyu kita baca dengan tayamum. dengan tayamum. Mudah. Tapi ketika ngencing atau pakai pampers ini mengapa begitu sulitnya seolah-olah hukum itu. Nah, gitu. Kita mementingkan bersuci lalu orang ini harus suci ya, kayak pendak suci kau ndak sah. Akhirnya ndak sholat. Penting mana coba? Gitu. Oh. Nah, ini saya akan lanjutkan lebih mendalam takutnya kayak gagal paham. Kita lanjut dulu Oke, ini. kita terima lagi Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berapa 30 Ya, Ustaz tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Iya, Allah. dengan Masya siapa Allah. nih, Cek? Rara di Suro. Iya, Oh, Cik Rara di Lah, Suro hafal diatur suara Riri. Rara. Suro. Ini loh Ustadz, Iya. mau tak tanyakan. Ah, ah. Tadi kan saya sholat. Mm-mm. Ini pas rakaat kedua itu kan lupa tahiyat akhir awal. Iya. Langsung berdiri. Mm-mm. Terus inget, terus duduk lagi. Itu batal nggak sholatnya? Iya, baik. Nah, yang kedua, saya kan ada emak. Jadi kalau pagi, zuhur, asar itu mesti perutnya kan mual. Mual itu, maaf ya kalau jijik, itu Nggak kan apa-apa. muntah. Iya. Itu batal apa enggak Ustaz? Batal apa Iya, tidak kalau mah ya. kalau muntah ya? Ya udah, itu saja Cek Gaya, Pak Oke. Ustaz. Oke. Terima kasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cek Rara di Cek Suro. Rara. Ustaz, 2 pertanyaan Mulai- Ustaz. ini pakam galo. Pakam galo. Tiga ikut Kok ini. pertanyaan kedua tuh Caknya mewakili Cek Gaya juga. Baik. Jadi kita lanjutkan dulu ke Cik Lanap tadi. Ya. Jadi apabila kita menghadapi suatu kendala di mana orang ini seharusnya memang suci, kita semuanya sepakat melaksanakan harus suci, tidak keadaan terkena najis dan lain sebagainya. Bila kita sudah berusaha untuk mensucikan badan misalnya untuk kita maaf yang sudah ngapar tadi kan kita bicara sendiri dulu ngapar wasir tadi seperti itu juga. Kita usahakan untuk bersih dengan sebersih-bersihnya. Lalu bila itu sudah masih juga keluar, yakinkan dalam diri kita
Dan bersih itu menjelang sholat. Menjelang sholat kita bersihkan, kita wudhu, lalu kita tegak di atas sejadah kita. Yang penting air darah itu, mohon maaf, itu tidak mengalir kepada sejadah kita. Yang pakai pampers lah atau apalah begitu kan. Nah itu yakinkan pada diri Bapak Arab itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Karena kita udah biasa berusaha, namun karena penyakit akhirnya dia keluar lagi. Nah itu insya Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di luar dari kita udah berusaha tapi tidak. Nah kembali kepada orang yang sakit. Apabila ada yang sakit, lalu kita berusaha untuk membersihkan misalkan pampers dan sebagainya, lalu dia pakai sholat, itu silakan, itu sudah bisa. Dan ada satu lagi solusi Cek Gaya. Jadi kita bisa apabila misal Cek Lanap Kuyung Lanap itu pada saat zuhur langsung bersih nian badan. Dia dalam bayangan dia kayak asar aku nih bakal keluar lagi darah aku. Itu diperbolehkan untuk dijamak. Oh, dijamak. Jamak itu dalam pikiran kita kan harus dalam perjalanan 80 kilo. Itu yang dibolehkan adalah qashar namanya. Qashar itu adalah sesuai dengan perjalanan. Kalau jamak sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau kita butuh dalam perjalanan untuk menjamak dan qashar boleh gitu kan. Nah, tapi kalau ketika jamak kita di tempat enggak boleh itu untuk mengqashar. Jadi artinya kalau dia sakit itu masih bisa tadi. Boleh Cek Gaya. Jadi jamak itu memang kita perlu pahamkan kepada masyarakat. Jamak itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh dokter. Nah, kadang-kadang aku contohkan di dalam perempat juga. Dokter ketika dia melaksanakan operasi jam 4, 2. Iya. Tahu belum selesai sampai dengan waktu asar. Tidak mungkin dia meninggalkan jenazah, bukan pasien ini kan. Khawatir dia jadi kronis dan sebagainya kan. Maka dia bisa mentakhir sholatnya untuk dijadikan jamak. Jadi keadaan suasana bisa melakukan seperti itu. Nah ini balik lagi ke Kuyung Lanap tadi. Hukum Islam itu Kuyung Lanap ini karena kita tidak bisa komunikasi itu fleksibel tapi tidak pacak kita akal-akali begitu saja. Yang penting ada dalil, ada ilmunya. Jadi tidak baca itu tidak gampang ke tidak baca. Memang ada. Tapi kapan kita memang pada saat itu lah sudah usaha masih keluar. Nah itu sudah dimaafkan insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu ke tanya tadi. Yang pertama tadi di lupur kaat. Kalau lihat Ustaz, tiba-tiba pastinya sudah usuk tiba-tiba tuh ingat kompor telah mati belum lagi kunci belum gumai enggak ada Ustaz. Lah sudah lah kunci galau hujan. Nah, kenapa pakai aku gitu. Ya, itu Ustaz. Ya, jadi tentang masalah lupa. Sebenarnya gini, dalam kitab yang sering kami bahas, yakni kitab tentang sholat, aku sedang membahas kitab namanya Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi mengarangnya, Allah yarham. Itu apabila kita sholat sesuai dengan rambu-rambu yang diajarkan oleh Rasulullah, itu otomatis akal kita, otak kita itu sudah mendorong untuk khusyuk. Hebatnya itu. Jadi tidak usah bertanya sebenarnya jemaah itu bertanya dengan Ustaz, mana sholat khusyuk? Kapan sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasul? Sudah dibimbing kita untuk khusyuk dengan sendirinya. Nah itu kan harus ada ilmunya begitu kan harus belajar. Kita kembali kepada pertanyaan. Apabila lupa, sebenarnya tahiyat itu tidak masuk rukun. Tahiyat awal maksudnya. Tahiyat awal tidak masuk rukun kepada sholat. Ada ulama yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita lupa tahiyat, sebenarnya kalau yakin tidak perlu harus sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud tambahan kalau kita lupa tadi kan. Tapi kalau seperti cara tadi, tengah jalan dia ingat waktu berdiri, dia ingat aku ini belum, langsung saja laksanakan untuk tahiyat pertama itu boleh dan tidak batal. Karena dia masih dalam satu rangkaian ibadat tadi. Lain kalau misalnya dia tulah assalamualaikum baru ingat itu ditambah dengan sujud sahwi tadi. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan keduanya tadi terkait dengan penyakit mah tadi Ustaz. Nah, tunggu sampai muntah-muntah Ustaz. Ini batal tapi tidak Ustaz. Jadi ini kalau misalkan yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Kalimatnya muntah dengan sengaja. Bisa jadi misalnya orang ini sengaja dicolok atau dia nak bersihkan tenggorokan sampai pakai sikat gigi sengaja jonian untuk dimasukkan ke dalam. Mestinya kita dalam bulan suci Ramadan ini jangan terlalu dalam untuk masukkan sikat gigi ke dalam. Khawatir nanti muntah. Itunya takutnya itu adalah muntah dengan sengaja karena kita masuk ke alat begitu kan. Nah, tapi kalau muntahnya itu misalnya kita
dikarenakan sakit, muntah dengan tidak sengaja, itu tidak masuk kategori yang membatalkan. Tapi kalau seandainya dia puasa. muntahkan mah tadi Ustaz, kan itu kan asam lambung nih Ustaz. Iya. Dia pas ketika dia muntah kan raso asam. Asam. Nah, Iya. raso yang dia rasokan itu apakah itu tidak membatalkan? Iya, raso itu ada dari dalam kan, bukan raso yang dimunculkan dari luar. Oh. Mungkin kita ngeraso ke minyak wangi, Berkumur. permen, itu kan. Berkumur dengan Coca-Cola, nah, iya. Gawat. Iya, gawat. Itu kan sesuatu yang dari dalam dan diupayakan setelah muntah itu tidak ada tersisa dalam mulut. Karena begini, berbeda pendapat para ulama tentang masalah air liur saja dulu. Air liur atau dahak, mohon maaf. Dahak yang keluar. Kalau dia udah keluar dari tenggorokan tidak bisa kita telan lagi karena itu bisa membatalkan. Lain dengan air ludah. Air ludah kan harus ada di sini kan. Sirkulasi. Kalau kita misalnya batal kebanyak wong nak beludah. Iya, udah mana Ustaz? Paling kita beludah perlu dicangkil lo. Apalah laju. Nah, jadi balik ke situ tadi. Jadi usahakan ketika kita muntah, air bekas asam tadi dikeluarkan. Bila perlu berkumur yakin tapi airnya tidak juga bercampur dengan yang lain di mulut kita tadi. Nah, itu insya Allah dimaafkan karena bukan hal-hal yang disengaja. Ya. Nah, balik ke Kuyung Lanap tadi yang sempat agak sedikit cek ya tergelitik tanya tadi kata Kuyung Lanap tapi kan bersihkan Ustaz. Ada yang ngomong katanya kalau misalnya dibersihkan dicolok tadi Ustaz ya itu kan ya ada yang batal ada yang tidak. Siapa nih Ustaz? Iya. Itu ilmu fikih tingkat tinggi sebenarnya. Ada dulu kan ngatakannya ini. Ustaz, batal tak? Kentut dalam banyu. Ini bahasa Palembang kan? Kentut dalam banyu batal. Udah bawa dalam air. Nah, betul lah itu Cek Gaya. Ya. Ini kurang waktu tuh kita dengan Cek Gaya nih. Aku lumayan juga kejam. Baik. Jadi kentut dalam banyu itu buang air buang angin dalam air. Itu saya kira pertamanya kukatakan alangkan kecil masalah ditanyakan uang seperti ini. Seolah-olah ini hukum pikirnya mudah. Kita ketahui yang namanya makan, minum, mengikuti hawa nafsu batal gitu itu kan. Ternyata membuang angin dalam air itu mohon maaf ada posisi di mana organ tubuh terbuka. Nah, ketika buang angin itu khawatir air masuk ke dalam tubuh kita. Ternyata saya pelajari sekarang itu fikihnya tingkat tinggi sudah ternyata yang itu sepele itu kan. Tapi kalau tidak ditanyakan kita bahas kepada pertanyaan Kuyung Manap. Kuyung Manap tadi ya ini apabila kita ada kotoran, selagi kotoran tadi mau dicolok dalam arti kata nomor 1 dengan dicolok tadi yakin kita itu akan membersihkan. Nomor 2 itu tidak mengundang penyakit baru lagi. Ya, kalau dengan dicolok tadi lalu terjadi pendarahan, tangan dan sebagainya itu lebih baik tidak. Karena Islam ini tidak memberatkan. Intinya Islam itu tidak memberatkan. Selagi kita berusaha terjadi kita tahu hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan, maka itu insya Allah dimaklumkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Bahkan jangankan bicara seperti ini salat. Ketika kita tawaf ngelilingi Ka'bah saja, orang itu beser, mohon maaf beser itu kan lebih mudarat lagi Cek Gaya. Kalau beser ini cek depan Ka'bah gitu di rumah lagi kita Kak belisi sana Ustaz. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya boleh ada jalan keluar. Oke, kita terima lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Terima kasih jawaban dari dia. Payo. Jadi tidak masalah itu. Cek Manap selagi kita berusaha untuk membersihkan nongkolnya anakku. Iyo Jangan ngomong nak sholat itu bersih. Laju Cek Ini Manap. dia omong ke bola lagi katanya tak boleh colok masuk banyu. Iya. Nah, Cek Manap kaget laju Cek Lanap. Takutnya dengan demikian laju Cek Manap laju dak sholat. Itu kan bukan makanya hukum Islam itu dibuat seperti ini. Yang penting kita ada ilmunya dan kita tetap melaksanakan kewajiban. Terima kasih Ustaz. Payo. Lagi Ustaz. Ya aku ini kalau dibanyu dari kamu tadi kalau lah ya. Dahak yang itu tadi tidak boleh teguk Ustaz. Jadi dahak itu kan sudah di luar dari organ tubuh dan ada rasa dan lain sebagainya. Dia kan keluar dari tenggorokan. Dan itu juga kan penyakit dahak itu ya. Jadi karena itu betul. Itu penyakit, maka itu mesti kita keluarkan. Ya itu kan penyakit. Jadi lebih baik kita keluarkan tidak kita telan. Dari sekarang yang kemarin insya Allah diampunkan oleh Allah dan berikutnya kapan kita batuk atau kita keluar dahak lebih baik dikeluarkan. Lebih baik dikeluarkan. Payo kalau begitu. Di atas kita terima lagi Ustaz. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang di sini lain Ini sini. segala-gala. Di atas cerita. Cerita. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta sama nanya tentang masalah lah. Ah, ah. Jadi tidak dijawab. Sedang ke berbagai kali sampai tak usah kamu ini orang Islam apa enggak? Dia ucap salam sudah sampai tiga kali tidak dijawab. Iya. Iya. Ini orang Islam apa enggak? Iya. Oke. Masalah saya itu kata gitu apa enggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia terkait tema Ustaz. Betul. Pertanyaannya. Menarik ini Yang mana nih? pertanyaan ini. Dan ini mesti juga sampai dengan pertanyaannya yang pertama tadi, dan pemirsa sekalian, kita akan bicara tentang salam. Bagaimana apabila salam kita bacakan, kita sampaikan kepada sama muslim, lalu mereka tidak mau menjawab salam kita. Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda begini, la yahilla lil muslim an yahzura akhahu fawqa thalas yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum ma la yabda'u bislam. Tidak halal bagi seseorang itu untuk gogan 3 hari. Lebih dari 3 hari. Sikok melengos ke kiri, singok melengos ke kanan. Lah bahasa di sini aku sampaikan, bukan lagi. Satu melengos ke kiri, satu melengos ke kanan. Iya. Setenggetan itu artinya kan, lengos kan. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam. Ini hadis Rasul. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengucap salam, orang tidak mau menjawab salam kita? Yang pertama itu tetap kita ulangi, karena dengan salam tadi kita mendoakan saudara kita. Dan apabila dengan salam tadi saudara kita tidak mau menjawab, ikhlaskan hati kita berkata, urusan aku dengan Dio sudah selesai. Urusan kami barangkali tidak teguran, bertengkar dan sebagainya itu sudah selesai. Kewajibanku kepada dia untuk mengucapkan salam sudah selesai, tinggal urusan dia kepada Allah. Tapi kita tidak perlu mengatakan kamu Islam atau bukan. Tidak, karena kategori Islam kan tidak hanya satu salam, ya. Satu indikator saja. Banyak. Nah, jadi di sini kita katakan kita hanya berbaik sangka saja. Mungkin kawan itu lagi sibuk, kawan itu tidak dengar, atau memang dia dengar gara-gara jawab. Barangkali seperti itu juga tapi sudah. Tapi caknya dipantunin lebih bagus Ustaz. Nah, pantun itu cek ya. Salimilah dulu. Yuk pantun. Misalnya kan batu pola indah menawan dibeli dari kota Batu. Iring salam kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bubur sumsum dimakan pakai es batu. Bagi yang tidak galak jawab salam pertanda dia lagi buntu. Lagi buntu. Jawab Lagi jawab itu. Galaknya udah buntu. Iya, buntu. Iya. Atau kadang-kadang dikatakan mugola lakinya bebini dua. Nah, laju. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Itu kadang-kadang bahasa Ustadz di pucuk pakung juga. Jadi tentang itu tadi, jadi kita yang pertama kita berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Dengan salam yang kita ucapkan tadi, kita sudah memberikan kebaikan kepada dia, mendoakan dia. Dengan doa tadi kita juga berharap dikatakan juga. Ketika dia tidak mau menjawab doa kita, maka urusan dengan dia udah selesai. Dan kita harus membalik ini juga, Cik Gaya, membalik pola pikir selama ini. Kadang-kadang gue ngatur ke kanu ini. Dia datang ke aku tunduk nak minta maaf. Dia duluan nih salam dengan aku. Mabai aku nak nyap salamnya. Seperti itu kan. Dia nyingok aku. Aku mabai nak nyingok itu artinya terkait dengan ego. Ego benar, Cik Gaya. Jadi kita tuh yang seperti ini kita harus lawan selama ini. Jadi sebenarnya dalam hadis tadi dikatakan kan, yang paling baik adalah yang mulai salam. Nah, jadi kita ini walaupun menurut kita dia yang salah dengan aku terasa tersakiti oleh dia, enggak apa-apa kita mulai salam dengan dia. Ini di masyarakat kan mesti seperti itu. Kan kebanyakan main hari enggak paling victim Ustaz. Dia yang nyakiti dia tapi bicara dia terjolimi. Itu yang paling victim dari Ustaz. Padahal kita yang dijoliminya kan, tapi kita yang berusaha untuk buka peluang Ustaz tadi. Sudah kita maafkan kita ini kalau baca silaturahmi dan putus itu kan. Kalau itu pacak minjem duit 1 dari Ustaz itu kayak gitu kan. Iya, jadi benar nih, kadang-kadang jadi kita memang harus mengalahkan ego kita sendiri, karena ini berhubungan dengan hubungan baik kita sesama manusia. Hubungan kita ini tidak hanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya salat dalam hal ini, zakat, puasa, zikir dan sebagainya, tapi juga berhubungan baik kita kepada sesama muslim, sesama manusia. Nah, manusia ini banyak, dan kita baca ngatur untuk dia nak baik kalau dengan kita. Mesti ada yang jahat, mesti ada yang bener, hati wong kan. Ya, jadi seperti itu. Nah,
Mengucapkan salam, kita lanjutkan materi tadi rasanya terjawab juga pertanyaan. Jadi salam ini tidak hanya kepada ini Cek Gaya. Tidak hanya kepada makhluk hidup sebenarnya. Bayang ke Cek Gaya, kalau misalnya pergi ke kuburan, bukan? Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu kan. Nanya nyarinya, waalaikumsalam Cek Gaya ya. Oh, berji Cek Gaya Ustaz, mending berji kamu kayak itu. Lewat dari naga sudah situ. Numpang lewat mah. Numpang lewat. Numpang lewat yo. Nah itu kan, jadi memang disunnahkan dari Rasul kita pun kepada makom ketika melewati makam kan disunahkan untuk ucapan assalamualaikum ya ahlal kubur. Ketika kita masuk rumah, walau kunci itu ada di tangan kita, tetap kita mengucapkan assalamualaikum. Tahiyatan dalam Quran surah An-Nur ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu li anfusikum tahiyatan min indillah. Kalau kamu masuk rumah, maka ucapkanlah salam untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kehebatan Allah ya. Nah, jadi kita masuk rumah itu juga mengucapkan salam. Dan dikatakan hadis Rasul, apabila ada seseorang yang masuk rumahnya mengucapkan salam, maka jin jahat akan berkata kepada kawan-kawannya, tidak kasih peluang untuk nginap di rumah wong ini, karena wong ini masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam. Ini sering ulang sebenarnya sudah pakai trompet RRI. Enggak raga sama kuyung mana tapi mungkin dengar tahu sini yang ngomong. Hatam. Iya. Saking Ustaz. Iya. Nah, terus salam itu juga perkataan di surga kage. Salam. Semoga kita semuanya dan pemirsa dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yatakallamuna illa qilan salama. Tidak berbicara kita nanti di surga kecuali pas betul kita mengatakan assalamualaikum. Jadi ibaratnya ini Manula si anu tadi dia penyengok Nang sugo gawe assalamualaikum gitu. Nah, itu kata-kata selama itu kan selamat surga kau nih. Kita di surga sama-sama alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat gitu kan. Jadi memang kalimat salam itu tidak hanya untuk di surga. Jadi itu utama luar biasa Ustaz. Itu makanya kita kata fadilah kata Cek Gaya tadi. Jadi salam ini sebenarnya masuk dalam kategori hak muslim kepada muslim itu 6 kemarin kita bahas dengan doa waktu itu. Tapi salam ini tak banyak aku waktu karena memang seharusnya dia jadi judul khusus karena dia demikian luasnya sebagaimana kita bahas pada saat ini. Tidak hanya kepada yang hidup, juga kepada yang mati. Tidak hanya di dunia, tapi juga sampai dengan akhirat. Jadi ketika kita mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Keselamatan bagimu tidak hanya di dunia, tapi keselamatan bagimu juga di akhirat. Keselamatan bagimu tidak hanya berhubungan dengan badan jasad, tapi juga kepada rezeki, kepada nikmat sehat, kepada nikmat dan lain-lain dan sebagainya. Wa rahmatullah. Semoga Allah mengasihi sayangimu tidak hanya di dunia, tapi juga kepada di akhirat. Kasih sayangimu itu tidak hanya ke Allah saja kepadamu, tapi juga semoga juga semua makhluk juga sayang kepadamu. Dan wa barakatuh, berkah. Nah, keberkahan. Luar biasa kata gitu Ustaz. Ini kalau kita bahas Iya. Tak cukup setengah jam. Tapi cicaknya waktu tuh juga ya kalau kita berada di podium kebersamaan nih Ustaz. Nah, mungkin sebagai closing statement apa yang menjadi pesan nih Ustaz? Ya. Jadi sebagai sesama muslim kita harus saling menyayangi. Saling menyayangi kita juga itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu resep amalan yang disampaikan oleh Rasul SAW untuk memulai ada interaksi saling sayang menyayangi antar sesama muslim adalah dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini adalah suatu kalam yang luar biasa. Kalau dari tempat lain, kepercayaan lain, ini tidak ada doa di situ. Dia katakan selamat pagi atau selamat siang. Siang, pagi. Hebatnya Islam kita ketika bertemu itu kita saling doa. Karena Islam adalah agama doa. Walaupun itu juga bagus, kita tidak menyalahkan yang ucapan-ucapan tadi. Tapi Islam lebih spesifik. Ketika bertemu kita mengucapkan doa kepada saudara kita. Oke Ustaz, dan terasa dulur pendengar dan juga tentunya pemirsa
YouTube RRI ya, yang sudah mendengar ke acara-acara kita pada kesempatan di sore hari ini, antena buko. Tidak terasa waktu juga yang harus membawa kita berada di penghujung kebersamaan. Kalau patah bijak tuh atau ke Ustaz tak kenal patah bijak atau ke tak ada gading yang tak reda, ya, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jadi kalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun kalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari ya. Kalau mah itu cek gaya saya sama Pak Ustadz nak pamit mondor. Mau kasih banyak partisipasi dan juga minat dengannya dulur. Kami akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Tuh kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki Topeloi program Ramadan. Anten nunggu buko. Mugo-mugo dapat wawasan dan mempertebal keimanan. Berkah galo-galo. Kita peloi acara selanjutnya.